Allah. Jadi seperti ini, teman-teman. Mas Evi, kemana Kris saya terbang, Mas Evi? Iya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, kita tiba-tiba kehilangan Kris. Larinya itu ke tempat sini. Jadi setelah ini ya teman-teman ya, setelah saya mendapatkan Kris itu dipegang sama raja ya teman-teman ya, Kris itu kayak mencari kayak memilih kemampuan tersendiri loh. Jadi kayak dia itu sebenarnya Kris yang selama ini saya pegang itu adalah petunjuk kemana arah Kris itu harus saya kejar gitu. Larinya itu ke sini terbangnya. Jadi menurut saya itu petunjuknya itu ke sini. Pasti. Ayo Mas Evi. Mas Evi. Siapa itu? Dari bajunya putih. Mungkinkah dia termasuk dari golongan kita, Mas Evi? Dia bukan berini hitam loh. Assalamualaikum. 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 Kok diam saja Mas Evi? Oh. Kok lucu ya Mas Evi? Apakah dia ini nggak tahu agama ya Mas Evi? Ini kan dimensi 1000 tahun yang lalu ya, 100.000 tahun yang lalu ya Mas Evi ya. Berarti benar belum ada agama di sini. Maaf. Siapa Kisanak? Apakah Kisanak ada tujuannya dengan keris yang saya pegang dan terbang ke daerah sini? Oh, saya tahu semua hal yang kau tuju. jadi apakah ada pesan buat saya dan kenapa saya bisa menemuimu? Amitabha. Ya, ada satu pesan untukmu, dan pesan ini hanya khusus ditujukan kepadamu. Apa itu? Keris yang terbang itu jalan menuju kelurusan. Keris itu sekarang sedang tertancap di pohon, dan di
yang menuju keris, dan engkau minumlah air itu. Baik. Jika memang itu bagus. Memang itu pohon apa? Pohon apa? Tapi ingatlah, air itu hanya boleh diminum oleh satu orang saja. Pohon yang mana? Pohon yang mana keris itu tertancap? Lalu bagaimana keris itu bisa tertancap sedangkan keris itu masih terbang bersama wadahnya? Spesialnya keris itu memiliki keunikan tersendiri. Meskipun dengan wadah, dia lebih tajam dari benda-benda di alammu. Asal kamu tahu cara menggunakan keris itu. Keris itu sangat berbahaya. Oke. Boleh saya tahu siapa nama Kisana? Saya dilahirkan untuk memberi petunjuk dan tidak memiliki nama. Cepatlah kejar keris itu dan minumlah airnya sebelum fajar terbit. Karena sebentar lagi fajar akan terbit. Kalau sampai fajar terbit, air itu tidaklah berguna. Kesinilah, Mak. Ku beri petunjuk di mana keris itu berada. Saya harus apa? Campaklah. Oh. Kenapa saya pusing ya Mas Evi ya? Pusing ini Mas Evi. Pusing. Astaga. Aduh, saya kok pusing. Kepala saya pusing buat. Ah. Ah. Iya. Oh.
Apa ini sebenarnya yang terjadi? Kenapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan. Kenapa kalian saling bertarung? Dia sebenarnya sedang menipumu. Kenapa dia menipuku? Dia adalah penasehat dari Raja Angkara Murka. Kenapa dia berpenampilan putih dan seperti ini? Karena kamu sedang tidak memegang keris itu. Kalau kamu memegang keris itu, kamu akan tahu bahwa sebenarnya wujudnya adalah hitam. Hati-hatilah, ini dunia ilusi. Dia mencoba membujukmu dan dia berusaha menarik ingatanmu supaya kamu lupa dengan tujuanmu. Dan dia juga sudah mempersiapkan keris palsu untuk kau minum airnya supaya kamu benar-benar jadi gila di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi tadi kepala saya pusing, ingatan saya sedang dihisap. Iya, betul. Oke, saya sekarang tahu. Penasehat itu tidaklah sakti, melainkan otaknya yang cerdas. Kau tidaklah lebih mulia dari saya. Lebih cerdas mana? Otakmu atau kekuatanku? Tunggu dulu. Kenapa? Saya ada satu lagi. Ah, bullshit. Ucapanmu itu adalah trikmu. Tunggu dulu. Kau ingin tahu kan keris itu di mana? Di mana? Dia dibawa oleh sang ratu di belakangmu. Jangan percaya ucapannya. Dia sedang mengulur-ulur waktu. Sekarang saya nggak peduli. Bismillah. Jangan. Tunggu. Pulanglah kamu. Pulang ke raja kamu. Wah! Sakit kan? Bismillah. Bismillah. La haula wala quwwata. Saya tidak akan membunuhmu sebelum saya menemui rajamu. Setelah saya menemui rajamu, baru saya akan menumpaskan penasihat-penasihat goblok seperti kamu yang hanya bisanya menipu. Allah Akbar. Terima kasih. Kamu telah menyelamatkanku. Iya, tidak apa-apa. Tugasku memang seperti ini. Siapa engkau?
dikatakan Nenek Sari. Nenek Sari. Kenapa kamu tidak seperti nenek-nenek? Ya, karena aku hanya memakan sari-sari semuanya. Oh, jadi kenapa kamu dikatakan nenek Sari? Kamu adalah pemakan sari, sari bunga, sari ini gitu. Iya, Nenek Sari memang sedang menunggumu untuk memberitahu langkah selanjutnya. Nenek Sari. Maaf, itu bukan keris saya. Tapi keris yang saya pegang larinya kemana? Tenanglah, dia akan kembali kepadamu. Karena keris itu sedang menyelamatkan sang pemiliknya. Karena pemiliknya sedang diserang. Jadi keris itu sedang terbang menuju pemiliknya. Setelah itu dia akan kembali kepadamu. Karena dia menganggap kamulah pemilik kedua dari keris itu. Oh, memilih kedua. Padahal saya tidak apa-apain loh. Saya tidak menggunakan darah saya. Ingatlah, kamulah yang menyempurnakan keris itu dengan petir yang dipegang Sri Kandi. Oh iya. Jadi saya termasuk bagian dari penyempurnaan itu. Iya, Dari mana kamu tahu semua itu? Sri Kandi adalah adik saya. Dan ingatlah kamu, suatu saat akan ada dewi yang sangat cantik yang mendekat ke kamu. Dia adalah Selir Raja Obong. Dia akan berusaha membujuk dan merayu kamu. Jangan mendekat. Kenapa? Sebelum dia bertunas, jangan mendekat. Apa itu? Itu adalah cemaran dari peri. Dia, kalau dilihat sekarang, dia tidak akan jadi lagi.